Ya, kalau sebentar menyesal, tapi bagaimana ini punya orang? Kan ibu mah menyesalnya terlalu mendadak. Di Astro kemarin banjir di Cikole gitu ya, sampai deras, bahkan di dalam-dalamnya itu kan kita kan nggak tahu selama ini ya, yang kita tahu itu di pinggir-pinggir jalan aja. Itu kan mereka untuk memperkaya diri puluhan hektar KSO dengan pihak PTPN, yang sementara ini rakyat kecil yang hari-hari cuma 1 meter 2 meter ya, mendadak lagi ya, kompensasi sampai saat ini belum diterima. Intinya menjerit lah, sehingga masyarakat terutama yang kena imbas ini menstigma ya Bapak Ai itu ya, jadi hilang. Bahkan ini ada statement bahwa ini Bapak Ai ini ternyata ke rakyat letih. Kenapa? Kan Pak Kades ini orang pemerintahan yang seharusnya memang menegakkan aturan. Kenapa tidak ada reaksi sebelumnya bahwa mereka sudah melanggar? Kenapa tidak mengingatkan atau melakukan sebuah tindakan terhadap pedagang-pedagang tersebut? Kalau sudah berurusan dengan usaha dan keperut gitu ya, perut keluarga masyarakat, kami menutup mata. Ini aja. Maksudnya para pedagang itu tiap bulannya bayar nggak? Ke siapa? Siapa yang membuat aturan itu? Waktu itu PJ ya, Pak Haji Ating kalau nggak salah. Surat himbauan itu sampai ke masyarakat itu hari apa? Nggak ada, itu nggak ada surat himbauan. Yang ada itu surat apa via WA dan relokasi atau solusi ke depannya seperti apa. Jangan sampai para pedagang nanas ini yang menjual hasil petani nanas kemudian tidak ada tempat untuk jualan. Bahwa rencana pembongkaran ini sebenarnya sudah diawali pada tahun 2016 sebelum ASEAN Games waktu itu. Akan tetapi pemerintahan daerah kabupaten pada waktu 2016 itu belum siap untuk relokasinya. Cuma di sini mungkin negara tidak bisa begitu saja ya. Apalagi dengan tanpa ada pemberitahuan ini, terutama ya. Yang pertama itu sosialisasi ataupun bagaimana ini ke depannya, karena ini sudah menjadi kewajiban negara ya untuk memberikan perlindungan, memberikan penghidupan yang layak, memberikan pekerjaan yang layak. Ini kalau langsung dihajar ini ya, atau digusur tanpa ada solusi ke depannya, ini sangat berbahaya. Ini kan mereka ini masyarakat yang rawan. Artinya masyarakat yang kalau miskin itu mereka rawan sekali kalau terjatuh. Karena mereka itu masyarakat kecil yang memang ngemodal seadanya, sekarang ngemodal, sekarang habis, kadang-kadang. Itu yang jadi yang sangat disayangkan. Sementara ketika saya mengklarifikasi ke bupati ataupun ke camat itu katanya sudah ada. Nah, ini simpang siurnya. Bahkan kepala desa sudah memberitahukan kepada para pedagang bahwa ada renggang waktu sampai hari Minggu. Tapi ternyata pas hari Senin datang ekskavator langsung seremonial, langsung dihajar semua. Surat himbauan itu sampai ke masyarakat itu hari apa? Nggak ada, itu nggak ada surat himbauan. Yang ada itu surat via WA, dan itu belum diketahui dari siapa dan untuk siapa. Dari WA yang tersebar itu ya, bahwa informasi katanya, bahasa awalnya itu informasi dari Kasatpol dan PP kecamatan bahwasanya pada hari ini cuma begitu. Memang betul tanpa pemberitahuan sebelumnya atau seminggu atau sebulan tidak. Jadi hari Jumat dari Satpol Provinsi datang menemui camat, kepala desa pun belum dikasih tahu. Saya kalau seandainya tidak dikasih tahu oleh Ibu Camat tidak akan tahu bahwa akan ada pembongkaran. Ibu sampai nangis-nangis karena belum siap ya. Iya betul. Terus yang kesininya juga begitu, belum shock ya intinya ya. Bukan karena belum siap untuk membereskan barang ya. Kalau membereskan barang mungkin Satpol PP juga bisa bantu-bantu ya. Tapi ini shocknya ini kaget gitu.
Mungkin yang pertama, yang 1-2 jongkok mungkin secara seremonial, untuk seremonial mungkin di situ langsung cash ya, langsung dibeli, diborong nanasnya, durennya. Cuma ini kan bicaranya kita puluhan. Mungkin yang untuk kepentingan konten itu 1-2 aja yang itu yang dipiralkan untuk kepentingan viral, langsung cash, langsung diborong, baik itu nanas maupun duren. Yang lainnya pada menjerit kan. Tapi ketika Bu Camat memberikan keterangan kepada kami, khususnya para kepala desa yang ada wilayahnya yang banyak pedagang di pinggir jalan dan pinggir tanah PTPN, menjelaskan bahwa apapun yang terjadi, pembongkaran ini memang instruksi gubernur untuk sesegera mungkin dilaksanakan. Kami pemerintahan desa, walaupun ada karena setidaknya itu kan warga kami yang berjualan, akan tetapi juga menurut aturan salah mereka menempati tempat yang bukan miliknya. Kemudian juga mungkin kebijakan gubernur ini untuk memperindah pinggir jalan provinsi, ya akhirnya kami pemerintahan desa mengikuti arahan dari pihak provinsi. Ada yang nggak tahu mau kemana ya, sementara untuk pindah ke kontrakannya aja belum tahu dari mana uang. Ada yang sudah belanja sudah pesan barang ya, nanas ke petani sampai berapa kintal gitu. Pas tahu-tahu hari itu di penggusuran, sekarang dia ke petaninya belum dibayar, belum lagi untuk pindahan kontrak gitu. Semalam saya ketemu sama mereka ya, keluhan-keluhannya seperti apa. Dari semenjak saya menjadi ketua Karang Taruna ya, sebelum menjadi kepala desa, pedagang ini sudah banyak. Nah, dari awal mereka berdagang pun tidak ada komitmen dengan pemerintahan desa. Mereka membangun dengan sendirinya, kemudian ada beberapa oknum, kalau yang di tanah PTPN itu oknum ya, kita sebut oknum, kemudian meminta sejumlah uang, dalam artian berarti uang sewa. Itu oknum PTPN, oknum PTPN yang melakukan itu. Yang jelas kami dari pemerintahan desa itu, kalau sudah berurusan dengan usaha dan keperut gitu ya, perut warga masyarakat, kami menutup mata. Artinya mendukung penuh lah untuk penataan gitu ya, yang selama ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat pedagang itu. Cuman ini yang jadi masalahnya ini eksekusi dulu gitu. Sementara ini belum ada kepastian, walaupun ya ucapannya itu sebagai kebijakan ya. Cuma ini sampai kapan belum ada kepastian. Ini sekarang katanya nunggu data, makanya kita cek data-data ya. Yang kita harapkan itu musyawarah dulu, sosialisasi, fix lah. Misalnya karena kan di situ mau tidak mau ada aset mereka ya yang harus diganti gitu. Minimal yang tadi itu ya, poin yang untuk 2 bulan, uang tunggu 2 bulan kan itu komitmennya itu Kang. 1, uang tunggu ya selama 2 bulan, sama sembako katanya, beras, telur, terus nanti dibangunkan yang tertata rapi. Selain itu ada pembelian daripada barang-barang dagangan yang kemarin terkena gusuran. Nah itu kan belum, sampai saat ini belum terrealisasi. Udah beberapa hari ini. Sementara untuk pindahan sekarang mendadak ini kan butuh mobil segala macam operasional. Kalau masalah adil ini, warga kami pun sudah berada di dalam posisi yang salah. Membangun bangunan di atas tanah bukan miliknya. Itu yang pertama. Terus kalau memang disebut tidak berkeadilan, ya adil dalam sisi apa? Tidak adil dalam sisi apa? Jadi yang jelas pemerintahan desa sampai saat ini pun hanya bisa menampung aspirasi dari warga masyarakat terkait tentang kompensasi yang dijanjikan. Sampai per hari ini pemerintahan desa pun tidak tahu akan diberikan berapa untuk 2 bulan itu jumlahnya. Dan apakah ada kerohiman dari jongkok-jongkok yang dibongkar.
sampai saat ini saya pun belum bisa mengungkapkan ini lebih jauh karena memang sampai saat ini Pak Bupati belum memberikan penjelasan kepada kami pemerintahan desa. Oke, tapi sebenarnya gini, Bang, para pedagang atau pelaku usaha yang ada di sana itu kan tidak sehari dua hari ya. Saya mungkin ada sudah sampai puluhan tahun mungkin ya. Artinya memang ketergantungan hidupnya sudah di sana. Nah, apakah memang selama ini bagaimana mereka sadar bahwa mereka menduduki tanah pemerintah ya? Dalam hal ini tanah Bina Marga ataupun sebagian bahkan ada yang PTPN ya. Bagaimana waktu itu mereka bisa menempati tanah yang sebenarnya tanah pemerintah, dalam hal ini PTPN ataupun Bina Marga, dan mereka sadar tidak bahwa suatu hari nanti mungkin akan, ini bukan tanah kita nih, akan terjadi atau apapun itu mereka sudah siap, atau mungkin seperti apa ada komunikasi dengan pihak Bina Marga saat itu sampai masyarakat itu bisa menempati tanah tersebut gitu untuk dipakai usaha. Ya, untuk kaitan Bina Marga ya, mungkin karena keterdesakan ekonomi ya. Terus lagi ada peluang apalagi melihat peluang ketika hari-hari libur, hari-hari libur panjang gitu ya, Lebaran segala macam itu penjualan nanas itu kan meningkat. Iya. Sehingga memicu masyarakat untuk berjualan di situ. Jadi tidak ada izin itu Mas, spontanitas? Spontanitas masyarakat awalnya. Ya, awalnya tuh. Terus yang PTPN tuh karena memang kaitannya dulu itu ada waktu Presidennya Megawati kalau nggak salah itu, bahwa ada kepres bahwa lahan yang tidak produktif, nah itu boleh dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Ya. Makanya sekarang itu kan semenjak sudah reformasi itu ada kebun-kebun nanas di tengah-tengah, karena kebun teh ini ada yang tidak produktif, mereka tanami sama nanas. Apakah mereka bayar uang sewa atau seperti apa? Dulu itu memang terjadi ya konfliknya memang lumayan cukup kencang ya, terutama sama PTPN. Tapi PTPN pun kan nggak tahu nih sekarang nih, HGU-nya kan sudah habis. Sekarang di merger sama regional 1 itu. Enggak gini aja. Sehingga, maksudnya para pedagang itu tiap bulannya bayar nggak? Ke siapa? Kalau yang dari sini ya, yang saya dari awal tuh yang di depan kecamatan itu nggak ada. Nggak ada pungutan apa-apa. Gratis. Nggak ada syarat apapun orang mananya. Tadinya itu awalnya itu 50% untuk orang sekitaran RT 123, yang 20% untuk yang di luar RT 123 ya, desa Jalan Cagak, yang 20% untuk di luar desa Jalan Cagak tapi sekecamatan Jalan Cagak. Itu siapa yang membuat aturan itu? Karena itu waktu itu kita bareng-bareng sama pedagang. Ya, itu maksudnya ada pembenahan di situ waktu Asian Games itu. Enggak, artinya itu kesepakatan. Iya, kesepakatan kan ada kesepakatan untuk paguyuban itu. Tapi tentunya melibatkan pemerintah dalam hal ini, desa, camat atau waktu itu keluarlah payung hukumnya, rekomendasi dari camat sama dari Bupati Kabupaten Subang. Waktu itu PJ ya, Pak Haji Ating kalau nggak salah itu keluar rekomendasi bahwasanya itu mendukung ya, mempersilakan untuk para pedagang untuk berjualan di situ. Karena itu waktu itu benturannya ada perusahaan pihak ketiga ya, bukan PTPN, tapi seolah-olah ada ingin menguasai di situ lah. Apa sih yang membuat terakhir ya? Apa sih yang membuat Akang dan juga mewakili teman-teman pedagang merasa ada sedikit kecewa lah, katakanlah tanda kutip ya, terhadap tindakan walaupun secara aturan memang tadi yang sudah disampaikan Akang ya, ini apresiasi bagaimana komitmen pemerintah dalam menertibkan. Tapi kita lihat juga ada sisi-sisi di mana pedagang ya ini cukup mengecewakan gitu. Betul. Apa sih dari suara hati pedagang? Sangat mengecewakan ya. Kita sangat. Apa yang disampaikan supaya pemerintah juga memperhatikan lebih reaktif dalam hal ini?
ya ini kan kita nggak tahu ini maksud dan tujuannya secepat ini gitu ya, segenting ini, seolah-olah kan gitu. Ini kaitannya apa? Kalau misalnya Bina Marga ya, cobalah tolong yang kayak di sini nih. Ini semberawut ini yang di depan terminal ini kan, apalagi misalnya drainase yang di sini kan dipakai kabel-kabel optik ya, sampahnya mata, terus lagi apa? Kalau hujan dikit aja, karena dari sana turun, dari sini turun kan, udah nyampe terminal tuh ke sini semua, dari sini makanya gang-gang di sini di tinggi-tinggi semua untuk menghadang air itu, laju air. Nah kan itu kan lebih krusial gitu ya, berkaitan dengan drainase. Sekarang ini apa krusial di sisi ini gitu. Nah, terus lagi kemarin tuh ada pihak-pihak ketiga yang lain yang muncul gitu. PTA, PTB, PTC ya. Katanya ini ya sama PT ini sama PT ini yang sudah KSO sama PTPN. Apakah ini ada yang menunggangi kan seperti itu, dugaan ke situ. Terus kaitan misalnya apa lingkungan gitu ya. Harusnya kan yang krusial itu yang di atas sana. Itu jelas-jelas hektaran, puluhan hektar bahkan. Membabat lahan itu kayak dari mulai di Astro, kemarin banjir di Cikole gitu ya, sampai deras, bahkan di dalam-dalamnya itu kan kita kan nggak tahu selama ini ya. Yang kita tahu itu di pinggir-pinggir jalan aja. Itu kan mereka untuk memperkaya diri puluhan hektar KSO dengan pihak PTPN yang notabene dari mana dasar KSO-nya juga kan begitu. Sementara ini rakyat kecil yang hari-hari cuma 1 meter 2 meter ya, mendadak lagi ya, kompensasi sampai saat ini belum diterima, intinya menjerit lah, sehingga masyarakat terutama yang kena imbas ini menstigma ya Bapak Aing itu ya, jadi hilang. Bahkan ini ada statement bahwa ini Bapak Aing ini tanya ke rakyat letik. Berarti menurut Akang bisa disimpulkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini gubernur kita tidak berasaskan keadilan. Iya, karena secepat ini gitu, nggak ada pemberitahuan dari awalnya. Bahwa merasa bahwa kenapa sih harus masyarakat kecil yang ditertibkan? Ada nggak pemikiran seperti itu menurut? Iya, ada, hampir semuanya begitu. Hampir semuanya pedagang itu seperti itu. Apalagi ya. Seperti apa? Ya seperti itu apa? Ini gubernur kita ini sekarang nggak memperhatikan rakyat kecil. Tamelar gitu bahasanya. Tamelar sama rakyat kecil. Nggak adil. Harusnya kan rakyat kecil tuh ya, diperjuangkan, bukan dihilangkan, apalagi dipermainkan, apalagi dihancurkan, dipinggirkan ya. Tapi diperjuangkan. Kalau ilegal misalnya mereka menempati ilegal, ya bagaimana kita rembuk dengan DPR misalnya untuk apa regulasinya ini agar legal, perjuangannya di situ. Ataupun misalnya katakanlah kumuh, katanya kelihatan kumuh ini karena memang ini gambaran masyarakat kecil, mau gimana ini tuh ya, gambaran masyarakat kecilnya adalah tampilan daripada pemerintah ya. Artinya ini tolonglah ya, jangan ada stigma bahwa ini kumuh, kotor ya. Karena ini masyarakat kecil, kita harus merasakan mereka ya. Banyak kendala-kendala, faktor-faktor bahwa mereka tidak mau untuk tidak kumuh itu, cuman kan kendalanya satu permodalan ya. Yang kedua mungkin ada modal, cuman takutnya kan belum ada payung hukum yang jelas, takutnya udah dicantik-cantik ya, nggak kumuh, takutnya dibabat karena memang secara legal formal belum ada kekuatan hukum. Ini diperjuangkan, dibantu gitu, bukan dibasmi ya. Yang dibasmi itu yang besar-besar di sana, yang jelas-jelas mengganggu sekitaran, lingkungan, bahkan ke bawah ya. Ini cuma 1-2 meter buat makan sehari-hari ya. Sekarang ngemodal, sekarang habis ya. Kok sampai segitunya gitu, sampai nggak ada sedikit pun selak untuk 2 hari atau 3 hari ke depan untuk beres-beres, kan nggak ada, langsung dibabat. Makanya ini saya mohon ke para pemangku kebijakan, khususnya ke Pak Dedi, saya atas nama Paguyuban Pedagang ya, jongkok atau kios, ini data sudah sekarang lagi
ngepisin data, tolonglah segera direalisasi apa yang menjadi komitmen daripada pemangku kebijakan. Sesegera mungkin, ya. Karena ini urgent banget.